Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sariningsi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah nyata yang dapat diimplementasikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai ahli komunikasi. Indonesia Emas adalah visi abadi yang diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki oleh Indonesia, meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Karena Indonesia Emas adalah visi yang ambisius yang menggambarkan cita-cita Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan sosial tahun 2045, maka perlu kontribusi dari berbagai bidang dan berbagai ahli. Salah satunya adalah ahli komunikasi. Ahli komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia 2045. Banyak aspek yang relevan dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Namun kita tidak bisa langsung memberikan langkah besar, sehingga kita perlu memulai dari langkah yang kecil untuk memulai kebiasaan yang bisa membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ini adalah beberapa langkah nyata yang dapat diimplementasikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari sudut pandang ilmu komunikasi. 1. Komunikasi global dengan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Menjadikan bahasa Inggris adalah bahasa yang wajib dikuasai seluruh pemuda-pemudi Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia, yaitu dengan menjadikan salah satu syarat sahnya kelulusan sekolah. Hal ini dikarenakan bahasa Inggris adalah alat komunikasi global. Bahasa Inggris juga dianggap sebagai bahasa universal karena banyak digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, teknologi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Bahasa Inggris juga menjadi bahasa resmi dari berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan dalam komunikasi internasional seperti email, telepon, dan video conference. Bahasa Inggris juga menjadi bahasa yang digunakan dalam internet, sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi dari berbagai negara. 2. Meningkatkan minat baca. Meningkatkan minat baca di sekolah. Hal ini untuk memaksa siswa membaca setidaknya saat mereka mencari jawaban untuk tugas atau untuk proyek. Untuk hal itu, perlu mewajibkan perpustakaan sebagai bagian dari pembelajaran. Setiap murid dibebaskan membaca apapun yang menjadi minat masing-masing untuk menimbulkan budaya baca di lingkungan sekolah. Dan setiap minggunya, setiap murid wajib melakukan laporan tentang buku apa yang mereka baca, dengan minimal 1 buku 1 minggu. Hal ini untuk membangkitkan minat baca dan menjadi bahan diskusi kelas tentang apa yang sudah dibaca dan meningkatkan pemahaman materi bacaan. Dan yang ketiga, mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Peran ilmu komunikasi juga sangat membantu dapat mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang ada akibat perbedaan budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Dengan keberagaman budaya dan bahasa yang ada ini dapat mempengaruhi cara berpikir, persepsi, dan juga bahasa yang digunakan, yaitu dengan menggunakan media massa. Media massa bisa menyebarkan informasi terkait bahasa daerah untuk mempersatukan kesatuan dan persatuan Indonesia. Salah satu media massa yang dapat digunakan adalah sosial media. Dengan banyaknya pengguna internet, platform digital seperti blog, media sosial, dan berita portal online menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi dari berbagai bahasa, terutama bahasa daerah. Dengan demikian, ilmu komunikasi dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa visi Indonesia Emas 2045 ini terwujud dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.